Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, kembali lagi nih bersama gua Yudi di Gibahin Bola Channel ya teman-teman. Udah sekian lama gua nggak mengupload video ya, tapi gua terus memantau ya dan menyaksikan perkembangan timnas Indonesia kita ya. Ini sangat luar biasa ya. Setelah menjalani partai babak ketiga terakhir melawan Arab Saudi ya, yang kita sangat mengejutkan sekali dan ini suatu prestasi ya, bisa mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 ya. Kita lihat perkembangan tim Indonesia semakin lama semakin membaik. Tapi ya, walaupun banyak sedikit ya eh, apa namanya pro dan kontra ya, setelah pertandingan melawan Jepang kemarin ya, yang kita kalah dengan skor telak 4-0 ya. Ini sebenarnya menjadi pertaruhan Sintayong kemarin di Arab Saudi, tetapi membuktikan bahwa Sintayong ya mempunyai kapasitas yang luar biasa dan skuad dari timnas Indonesia berjuang ya untuk terus menjaga asa lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 dan bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 teman-teman. Oke, kita lupakan ya eh, pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan yang sudah kita ketahui juga ya, eh, pertandingan selanjutnya di babak tiga itu akan diadakan di bulan Maret melawan Australia ya. Kita bertandang ke Australia dan juga balik ya pada tanggal 25 Maret kita melawan timnas Bahrain di GBK. Inilah pertandingan tunggu-tunggu ya bagi netizen ya. Kita sudah kemarin seharusnya kita bisa menang 2-1, tetapi ya bisa dibilang suatu hal yang mengganjal kita untuk bisa memenang pertandingan sehingga kita bermain imbang 2-2 di menit ke 90 plus 9. Nah, kembali lagi ya, pada tanggal 20 Maret kita akan menghadapi Bahrain ya. Ini banyak netizen yang berkata, gue tunggu lo di Bahrain ya, kita akan balas. Nah, membalasnya itu bukan arogan, tetapi membalasnya itu dengan kemenangan untuk tim Indonesia dengan Bahrain ini ya. Sebenarnya melawan Bahrain besok ini kita mau di atas angin ya, di atas kertas, karena kita pasti sudah dihuni oleh pemain-pemain calon naturalisasi lainnya ya, seperti di depan mata sudah oleh Rumeni. Nah kemudian siapa lagi yang bergabung kita tidak tahu ya, tetapi ini optimis kita akan bisa menang pertandingan dan bermain imbang dengan Australia pun kita sudah sangat luar biasa, dan 90% kita bisa lolos ya ke Piala Dunia 2026 apabila kita bisa meraih 4 poin di bulan Maret nanti ya. Oke. Setelah pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya, kita akan melirik ya pertandingan di ASEAN, yaitu di Piala AFF 2024 ini yang akan diadakan pada tanggal 8 Desember hingga 5 Januari 2025 ya. Nah, Sinteyong ya sudah merilis 33 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2024, tetapi ya ini yang diturunkan oleh STY itu adalah pemain-pemain bisa dibilang pemain muda kita ya, pemain U23 kita yang akan diproyeksikan ke SEA Games di Thailand nanti tahun depan. Nah, sebenarnya target dari PSSI kepada Sinteyong untuk Piala AFF ini sebenarnya tidak terlalu besar, tetapi meyakinkan bahwa kalau bisa kita meraih ya podium dan juga meraih juara di Piala AFF 2024 ini. Karena walaupun pemain kita diturunkan itu pemain-pemain U23, tetapi ada beberapa pemain abroad kita ya yang dimasukkan seperti Asnawi ya, Pratama Arhan, kemudian ada Ivan Jenner, Rafael Struijk, ya, Justin Hapner, Marcel Ferdinand untuk menambah kekuatan skuad kita di Piala AFF besok ini 2024. Nah, yang kita ketahui pertandingan pertama melawan Myanmar pada tanggal 9 Desember ya di Myanmar ya. Nah ini kita harus menghasilkan poin ya, maksimal 3 poin, karena di atas kertas ya timnas kita di atas ya pemain Myanmar, tetapi kita jangan sombong dulu dan juga jangan jumawa terlebih dahulu, karena ya bisa dibilang kekuatan di ASEAN sekarang ini sudah mulai merata. Jadi ya kita harus mewaspadai juga
permainan dari Myanmar ini sendiri. Walaupun ya pemain kita diturunkan adalah pemain-pemain usia muda U23 ya. Ini sengaja diturunkan agar ya menambah mental dan menambah jam terbang dan pengalaman dari pemain-pemain U23 ini ya, kan akan menghadapi proyeksi di SEA Games nanti 2024 ya. Dan nama-nama pemain ini sebagian besar sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia ya, terutama pencinta sepak bola Indonesia ya, yang sudah sering keluar masuk ya di tangan Sinteyong. Kita berharap ya, pemain yang dibawa oleh Sinteyong ini bisa bisa membuahkan hasil ya, minimal kita bisa lolos ke final, karena final itu akan diadakan di home away ya, jadi tanggal 2 dan tanggal 5. Jadi ya itulah ya harapan kita untuk bisa melenggang ke final. Tetapi juga walaupun di final ya, kita harus yakin optimis menjadi juara, karena setelah di SEA Games kemarin ya kita nantikan beberapa puluh tahun baru mendapatkan. Nah sekarang juga saatnya ya, kita sudah lama menantikan prestasi kita, juara kita di Piala AFF. Walaupun Piala AFF ini tidak masuk kalender FIFA, tetapi kita menjaga harga diri dan martabat tim Indonesia sendiri di ajang Piala ASEAN ini ya, karena image dan juga nama Indonesia di kancah sepak bola itu sudah bisa dibilang naik ya ke level Asia. Jadi tidak ada salahnya ya kita menargetkan di Piala AFF ini menjadi juara, walaupun pemain-pemain kita pemain muda ya, pemain-pemain yang bisa dibilang mempunyai masa depan yang cerah ya. Ya kita optimis lah ya, dan menargetkan untuk menjadi juara, karena inilah saatnya. Dan juga pembuktian Sinteyong ya, bahwa Sinteyong ini adalah pelatih yang luar biasa dan dicintai oleh supporter Indonesia, dan diberikan kepercayaan oleh PSSI untuk ya ajang-ajang yang dilatih oleh Sinteyong itu sendiri. Nah, dari pemain-pemain dari 33 pemain ini ya, beberapa pemain abroad ini belum tentu juga dimasukkan ya, karena ini bukan kalender FIFA. Jadi ya bisa dibilang 50-50 lah, karena juga klub tidak sembarangan untuk melepas pemain mereka, karena mereka mempunyai jadwal yang padat ya, kecuali kemarin di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu klub wajib melepasnya. Jika tidak ya klub itu tersebut terkena denda oleh FIFA ya. Maka dari itu ya, walaupun 33 pemain sudah disiapkan, tetapi nanti finalnya itu disiapkan 23 pemain untuk dibawa ke Piala AFF 2024 ini teman-teman ya. Jadi siapapun pemain yang diturunkan, siapapun yang diberi kepercayaan oleh Sinteyong ya, mudah-mudahan di dalam lapangan, di dalam pertandingan nanti di Piala AFF 2024 kita bisa membuktikan bahwa timnas Indonesia bukan hanya di level Asia, di level ASEAN aja ya kita bisa ya mencuri poin dan bisa menghasilkan prestasi, terutama juara ya teman-teman. Karena di Piala AFF ini ya, walaupun bisa dibilang netizen untuk piala ciki atau ya bisa dibilang piala penggembira saja ya, dan tidak mempengaruhi peringkat FIFA, tetapi ya, ini membuktikan anak-anak muda kita untuk bisa berkembang ya, dan untuk bisa melatih fisik mereka ya, agar mereka bisa menjadi bintang di kedepan hari ya. Karena yang mendekati ini ya SEA Games dan juga nanti ada Piala Asia U23 ya. Inilah yang diproyeksikan untuk RSTY kepada pemain muda ini untuk bisa berkembang, dan siapa tahu nanti ya di bulan Maret ya mereka inilah yang dipanggil oleh Sinteyong untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 Australia dan Al-Bahrain ya. Nah mereka harus membuktikan di depan mata Sinteyong ya, bahwa mereka yakin bisa dan layak untuk masuk timnas Indonesia, dan layak untuk membuat timnas Indonesia jauh lebih tinggi, terutama di Piala AFF ini ya, menjadi juara. Ya. Oke teman-teman ya, sekian dulu konten dari gua ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru tentang sepak bola Indonesia. Sekian dulu dengan gua Yudi. Salam olahraga.